membaca Al-Quran baik HP tidak HP itu sama, namanya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran HP, bukan HP, televisi, namanya membaca Al-Quran. Sekarang pembahasannya adalah bukan di masalah HP-nya. Jadi ada dua pembahasan tentang wanita. Bagi wanita yang dalam keadaan haid mutlak, dia tidak boleh menyentuh mushaf. Mungkin ini maksudnya menyentuh tadi. Mushaf adalah Al-Quran yang ada lembarannya. Dan juga termasuk dihukumi mushaf adalah HP yang disengaja oleh yang megang HP untuk mengeluarkan program. Di situ ada Al-Quran dan terlihat bacaannya. Itu seperti orang membuka lembarannya. Karena kelihatan. Karena ada qasd dia untuk mencari Al-Quran. Kecuali kepencet. Lain. Kepencet bukan niat buka tapi kelihatan. Langsung tutup. Tapi kalau dia mencari membuka sama dia seperti buka mushaf, maka dia memegangnya, menyentuhnya adalah haram bagi seorang wanita dalam keadaan haid. Nah, ini masalah membawa ini nanti ada pembahasan. Kalau dibarengi dengan yang lainnya, HP dengan kitab, HP dengan kalau HP-nya dalam keadaan program Al-Quran yang tidak keluar, nggak ada masalah. Ini masalah menyentuhnya. Kalau menyentuh mutlak nggak ada tawar. Kecuali Imam Daud Al-Dhahiri. Kita ada urusan dengan madhab yang kelima ini. Daud Al-Dhahiri nggak? La masu ilal mutahharun itu malaikat. Nah ini Imam Daud Al-Dhahiri. Madhab 4 semuanya mengatakan menyentuh Al-Quran hukumnya adalah haram bagi seorang wanita dalam keadaan haid. Kecuali dalam madhab Syafi'i ada pembahasan jika dibarengi dengan yang lainnya dengan model 4 niat yang berbeda-beda. Baik, kita selesaikan pembahasan ini. Baru masalah membaca Al-Quran. Jumhur ulama madhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi semua jelas mengatakan seorang wanita haid tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Kecuali Al-Quran yang sifatnya untuk zikir atau tahassun untuk menjaga diri seperti yang diajarkan Nabi. Misalnya seorang wanita haid ingin membaca Falaq bin Nas atau Mu'awwidhataini seperti yang diajarkan Nabi sebelum tidur. Baca Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Binas, ayat kursi, kemudian ditiupkan tangannya, diusapkan di wajahnya, ke sekujur tubuhnya. Biarpun itu Al-Quran yang dibaca, akan tapi ada pendidikan dari Nabi, dan itu untuk tahassun, untuk menjaga diri, atau untuk zikir. Di dalam Al-Quran ada lafaz la ilallah, kita baca Allah. Subhanallah, baca subhanallah. La haula wala quwata, itu dari Al-Quran semuanya. Boleh bagi wanita haid, itu menurut jumhur ulama. Membacanya tidak diperkenankan menurut jumhur ulama. Akan tapi di situ ada kemudahan. Di dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan itu yang kami hadirkan saat ini. Di saat suatu ketika ada pertanyaan. Adalah guru SMA itu bingung. Setiap mau ngajar anaknya Al-Quran, anak santri, anak SMA Al-Quran, alasannya dia adalah haid. Maka selama 3 tahun hampir tidak belajar Al-Quran. Sekarang ditutup itu. Jangan pakai madhab Syafi'i, madhab Hambali, jangan madhab Hanafi. Kasih madhab Malik. Boleh wanita haid membaca Al-Quran, bukan menyentuh. Jangan salah. Membaca Al-Quran, bukan megang mushaf. Membaca Al-Quran untuk belajar dan mengajar. Dalam madhab Imam Malik, boleh membaca Al-Quran untuk belajar dan mengajar. Waktu itu kami belajar, kami mengambil dari ulama-ulama Syanaqithah, dari Singkiti, tentang madhab Malik. Jadi, boleh membaca Al-Quran, bukan menyentuh. Untuk belajar dan mengajar. Termasuk di dalamnya adalah bagi penghafal Al-Quran yang takut hilang hafalannya. Di dalam madhab Imam Syafi'i, itu seorang wanita yang hafal Quran boleh mengulang Al-Quran tapi nggak boleh keluar suara. Berat. Akan tapi madhab Imam Malik. Tapi dalam keadaan tertentu. Ya, ini kemudian masalah ini sangat luas pembahasan dalam madhab Imam Malik. Bahkan waktu kami bertanya, ini kilda, bukan kil, ini mufta, ini yang difatwakan. Bukan kil, bukan pendapat lemah dalam madhab Malik. Waktu kami bertanya kepada guru kami, inilah mufta. Ini yang difatwakan. Jadi kami hadirkan ini untuk siapa? Untuk yang belajar dan mengajar. Akhirnya belajar mengajar, kalau seorang guru ustadzah mentalkin kul huwallah cukup sampai di situ, jangan nambah lagi. Kalau mengulangi hafalan selesai. Kemudian bertanya, bolehkah menambah hafalan? Di dalam mazhab Imam Malik tidak dilarang dalam hal ini. Itu sepengetahuan yang kami dapat dari guru. Jadi menambah hafalan, yang penting jangan sampai membaca dari awal langsung khatam selesai. Itu yang disebutkan dalam mazhab Imam Malik. Jadi ada kemudahan dalam hal ini. Kecuali orang junub nggak boleh. Beda orang junub. Kenapa? Orang junub bisa langsung mandi. Kalau orang haid kan enggak. Kalau belum bersih nggak bisa. Kalau orang junub wajib mandi, nggak boleh baca Al-Quran. Sama sekali orang junub. Harga mati.